Halo anak, selamat datang di kelas Matematika. Halo Suradikara, ketemu lagi dengan Ibu Ansi di pelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Seperti apa itu pertidaksamaan nilai mutlak? Mari kita simak penjelasan di video berikut. Kita masuk ke contoh soal yang berikut. Pertidaksamaan mutlak 3 kurang 2x lebih dari mutlak x kurang 4 akan dipenuhi oleh titik-titik. Oke, kita akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertidaksamaan mutlak 3 kurang 2x lebih dari mutlak x kurang 4. Nah, perhatikan, mutlak 3 kurang 2x ini kita ubah bentuknya. Min 2x ini menjadi positif 2x, 3-nya ini menjadi negatif 3. Kita sudah dapat bentuknya. Sekarang ingat sifat mutlak ax tambah b lebih dari mutlak mx tambah n. Penyelesaiannya ax tambah b kuadrat lebih dari mx tambah n kuadrat. Diingat-ingat nih sifatnya supaya kalian lancar mengerjakan bentuk seperti ini. Oke, kita mulai kerja. Ax tambah b adalah 2x kurang 3 lebih dari mx tambah n-nya adalah x kurang 4 kuadrat. Semuanya kita kuadratkan. Oke, untuk mengkuadratkan kalian sudah pernah dapat di SMP, tapi Ibu ingatkan ulang ya. Caranya yang pertama, suku pertama dikuadrat. Jadi 2x dikuadrat. 2 kuadrat adalah 4, x dikuadrat adalah x kuadrat, lalu 2 dikali suku pertama dikali suku kedua. Jadi pangkat ini dikali suku pertama dikali suku kedua. 2 kali 2x 4x. 4x dikali negatif 3 negatif 12x. Lalu negatif 3 dikuadrat adalah positif 9. Lebih dari x dikuadrat adalah x kuadrat. 2 kali x 2x kali negatif 4 berarti min 8x. Lalu min 4 dikuadrat menjadi positif 16. Nah, setelah kita dapat angka yang ini, langkah berikutnya adalah kita pindahkan semua angka ini ke ruas kiri, sehingga di ruas kanan hanya tersisa 0. Jadi, 4x kuadrat, nah positif x kuadratnya ini kita pindah menjadi negatif x kuadrat. Lalu min 12x-nya kita tulis. Lalu min 8x ini kita pindah menjadi positif 8x. Lalu positif 9. Lalu positif 16 kita pindah dia menjadi negatif 16 lebih dari 0. Nah, ketika kita sudah dapat bentuk seperti ini, kita kerjakan operasi hitung yang sukunya sejenis. 4x kuadrat kurang x kuadrat adalah 3x kuadrat. Jadi kita hanya kerjakan yang sejenis-sejenis ya. Ibu kasih tanda yang sejenis. Ini sejenis ini. Oke. Yang ini sejenis karena sama-sama x kuadrat. Yang ini sama-sama x. Min 12x tambah 8x menjadi min 4x. Lalu ini sejenis karena tidak memiliki variabel. 9 kurang 16 negatif 7. Lebih dari 0. Nah, ketika kita sudah dapat bentuk kuadrat seperti ini, maka langkah berikutnya kita mencari akar-akar dari kuadratnya. Bagaimana cara mencari akar kuadrat? Perhatikan, 3 ini dikali negatif 7. Jadi koefisien dari x kuadrat dikali dengan konstanta ya, yang tidak ada variabel. Jadi 3 kali negatif 7 adalah negatif 21. Kita cari angka yang hasilnya negatif 21, hasil jumlahnya negatif 4. Nah, 21 itu kan hasil perkalian dari 1 kali 21 dan 3 kali 7. Nah, sekarang kita ingat, hasil jumlahnya itu harus negatif 4. Kalau negatif 4 berarti hubungannya dengan 3 dan 7. Kalau 1 dengan 21 nanti terlalu jauh. Maka di sini kita tuliskan 3 dan 7. Perhatikan, di sini ada negatif 4, berarti salah satu angkanya itu ada yang negatif ya, karena hasil kalinya pun negatif. Nah, karena di sini negatif 4, berarti angka negatifnya ada di angka yang lebih besar, negatif 7. Kita cek,
3 kali negatif 7, negatif 21. 3 tambah negatif 7, negatif 4. Jadi pas nih. Sekarang langkah berikutnya kita mau bagi. Koefisien di depan x kuadrat adalah positif 3, maka kita membaginya dengan negatif 3. Ketika sebelah sini kita bagi negatif 3, yang satunya juga kita bagi dengan negatif 3. Sehingga x sama dengan 3 bagi negatif 3 adalah negatif 1. Atau x sama dengan min 7 bagi min 3. Min bagi min positif 7 per 3. Nah, kita sudah dapat akar persamaannya adalah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 7 per 3. Oke, kita lanjut. Sekarang kita punya dua akar nih, negatif 1 dan 7 per 3. Nah, kalau kita sudah punya dua akar, maka kita buat garis bilangan. Dan garis bilangan, kita punya dua angka, negatif 1 dan 7 per 3. Perhatikan, kita harus tulis duluan angka yang lebih kecil di sebelah kiri, lalu angka yang lebih besar. Negatif 1 dengan 7 bagi 3 kan lebih kecil negatif 1. Negatif 1 lalu angka berikutnya 7 per 3. Oke, sekarang kita mau mengisi daerah garis bilangannya. Perhatikan, kalau secara manual itu caranya kita pilih angka, kan min 1, di sini ke kiri itu ada min 2, min 3, kita masukkan ke sini. 3x kuadrat kurang 4x kurang 7, hasilnya positif atau negatif, nanti kita tulis di sini. Nah, karena ini langsung 3x kuadrat kurang 4x kurang 7, karena ini ada kuadratnya, cara mudahnya seperti ini. Kalau koefisien di x kuadratnya positif, maka kita cara isinya positif, negatif, positif. Kalau koefisien di depan x kuadrat negatif, di sini kita tulis negatif, positif, negatif. Nah, di soal kita kan koefisiennya kan positif nih di depan x kuadrat, berarti positif, negatif, positif. Lalu langkah berikutnya kita lihat di soal ini dia minta apa nih? Di sini dia minta lebih dari. Lebih dari berarti daerahnya itu daerah positif. Lebih dari 0 kan berarti 1, 2 dan seterusnya kan. Dia daerah positif. Nah, sekarang kita lihat daerah positifnya. Ini positif, negatif, positif. Berarti kita ambil daerah positifnya yang ini. Nah, ini yang kita ambil. Ini Ibu arsir. Sehingga kalau ditanya pertidaksamaan akan dipenuhi oleh berapa angka yang memenuhi? Di sini, min 1 ke kiri dan 7 per 3 ke kanan. Kita tulis HP sama dengan himpunan penyelesaiannya x sedemikian, karena ke kiri berarti x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 7 per 3 x elemen R. Oke, seperti ini cara mengerjakan soal nomor 5. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor yang ke-6 ya. Jika 2 dikali mutlak x kurang 1 kurang dari mutlak x tambah 2, maka nilai x yang memenuhi adalah titik-titik. Perhatikan, jawab. 2 dikali mutlak x kurang 1 kurang dari mutlak x tambah 2. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita kali masuk. 2 dikali x lalu 2 dikali negatif 1. Boleh tidak seperti ini Ibu? Boleh, karena ada salah satu sifat bahwa bisa kita kalikan masuk. Kali masuk ya. 2 kali x, 2x. 2 kali negatif 1, negatif 2. Masih dikasih dengan tanda nilai mutlak. Kurang dari x tambah 2. Mutlak x tambah 2. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita kuadratkan pada ruas kiri dan ruas kanan. Itu ada satu sifat juga. Jadi Ibu tulis pakai tinta yang beda. Mutlak 2x kurang 2 kuadrat kurang dari mutlak x tambah 2 kuadrat. Ini sifat ya, ini juga sifat. Ketika mutlak sebelah kiri dikuadrat dan mutlak sebelah kanan dikuadrat, maka nanti dia akan menjadi 2x kurang 2 kuadrat, kurung tanda kurung biasa, kurang dari
X tambah 2 kuadrat. Nah, sekarang kita kuadratkan. 2X dikuadrat berarti 4X kuadrat. 2 kali 2X, 4X. 4X kali negatif 2, negatif 8X. Negatif 2 dikuadrat adalah positif 4. Kurang dari X dikuadrat adalah X kuadrat. 2 dikali X, 2X. 2X dikali 2, positif 4X. 2 dikuadrat positif 4. Jadi sekarang kita akan mengerjakan yang bentuknya sejenis. Jadi yang angka-angka yang ada di ruas kanan kita pindahkan semua ke ruas kiri. 4X kuadrat, X kuadratnya pindah menjadi min X kuadrat. Min 8X, positif 4X nya pindah jadi min 4X, positif 4 kurang 4 kurang dari 0. Jadi perhatikan, X kuadrat ini kita pindah jadi min X kuadrat, positif 4 kita pindah juga menjadi min 4X, positif 4 kita pindahkan juga dia menjadi negatif 4. Sekarang tinggal kita kerjakan. 4X kuadrat kurang X kuadrat jadi 3X kuadrat, min 8X kurang 4X menjadi min 12X, positif 4 kurang 4 menjadi 0, kurang dari 0. Nah, kita sudah punya bentuk kuadrat dengan 3X kuadrat kurang 12X. Perhatikan, ada faktor yang sama, yaitu angka 3 di sini, dan min 12 itu kan perkalian dari 3 kali 4. Berarti ada faktor yang sama ya pada dua suku, yaitu angka 3. Lalu di sini ada X kuadrat, suku keduanya X, berarti sama-sama ada X. Jadi kita keluarkan faktor yang sama. Berarti di sini kita tulis 3X dikali 3X kuadrat bagi 3X adalah X. Min 12X bagi 3X adalah negatif 4. Kurang dari 0. Nah, sehingga kita tulis 3X sama dengan 0. X sama dengan 0 bagi 3. 0 bagi 3 berarti 0. Atau X kurang 4 sama dengan 0 berarti X sama dengan positif 4. Nah, kita sudah dapat dua angka, yaitu 0 dan 4 sebagai akar dari bentuk kuadrat 3X kuadrat kurang 12X. Langkah selanjutnya adalah kita membuat garis bilangan. Kita punya angka 0 dan angka 4. Perhatikan bentuk kuadrat kita. 3X kuadrat kurang 12X. 3 sebagai koefisien di depan variabel X kuadrat bernilai positif. Maka pada garis bilangan kita mulai dengan tanda positif, negatif, positif. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Angka untuk tanda persamaan yang diminta adalah ini. Kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 berarti tanda untuk tanda negatif. Jadi di sini angka yang diminta dengan tanda kurang dari 0 berarti tanda negatif ada di antara 0 dan 4. Kita arsir. Nah, sehingga nilai X yang memenuhi adalah nilai X di mana angkanya ada di antara 0 dan 4. Kita buat himpunan penyelesaian. HP, himpunan penyelesaian, X sedemikian, 0 kurang dari X kurang dari 4. X elemen R. Nah, kalau misalnya kalian nanti dapat soal pilihan ganda bentuk seperti ini, berarti kalian pilihlah seperti ini. Tapi kalau nanti kalian dapat soal pilihan ganda, misalnya dalam bentuk angka, maka angka yang kamu pilih adalah angka 1, 2, 3. Pokoknya angka di antara 0 sampai 4, tapi 0 dan 4-nya tidak ikut. Seperti itu cara mengerjakan soal nomor 6.